Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan F13 Movie. Kali ini kita akan membahas Hitman 2 yang rilis tahun 2025. Karena ini film baru, awas ada spoilernya bro. Film ini merupakan sequel dari Hitman Agent Jun yang rilis 2020 silam. Dan sama seperti sequel pertamanya, sequel kedua ini tetap dibintangi Kwon Sang-woo sebagai Jun, sang mantan agen rahasia yang sekarang hidup sebagai komikus. Tapi jangan kira hidupnya tenang, karena di film ini satu karya komik bisa bikin geger dunia dan mengancam seluruh negaranya bro. Film dibuka dengan wawancara TV di mana Jun mengaku bahwa dia cuma pria biasa yang bahkan tak bisa membunuh semut. Tapi diam-diam dia mengumumkan komik barunya berjudul Agent Jun Season 2. Namun niatnya mencari nafkah justru bikin banyak mafia internasional naik pitam. Mereka yang pernah dikalahkan menginginkan balas dendam. Mereka pun mulai berdatangan ke Korea Selatan, namun mereka langsung disergap oleh agen bernama Chul dan kaptennya yang merupakan sahabat agen Jun. Mereka coba mengamankan kehidupan Jun yang kini hanya orang biasa. Kini ia hidup bersama istrinya Mina dan anaknya Gayong. Kehidupan mereka tampak lebih baik karena sukses komik pertamanya. Mina sekarang bekerja di galeri seni, impiannya pun jadi kenyataan. Tapi anak mereka Gayong tampaknya murung bro. Ternyata Gayong punya beban berat. Dia malu dengan pekerjaan ayahnya, apalagi komik terbaru Jun dianggap sampah oleh kebanyakan remaja sebayanya. Dia takut karir ayahnya akan mentok dan trauma melihat ibunya banting tulang saat ayahnya jadi pengangguran. Sementara itu, Chul dan sang kapten malah diam-diam naksir wanita yang sama bernama Jun Hee, seorang supervisor galeri tempat Mina bekerja. Tapi mereka gak sadar mereka bersaing satu sama lain bro. Jun sendiri menulis komik barunya, tapi kali ini bukan berdasarkan pengalaman nyata, melainkan imajinasi. Komiknya tentang aksi teroris yang menyamar jadi pemadam kebakaran. Editornya pun cukup senang dan Jun juga merasakan dia akan sukses lagi. Ternyata tanpa Jun sadari, seorang pria misterius bernama Pierre membaca komiknya dan malah menggunakannya sebagai panduan nyata untuk aksi terorisnya. Pierre mencuri data rahasia AI terbaru dan menghancurkan server mereka. Seluruh Korea Selatan pun geger dibuatnya karena ceritanya yang sangat mirip dengan komik Jun. Ia akhirnya pun ditangkap. Ia diduga sebagai pelakunya. Motifnya diduga ekonomi karena saat ini Jun terlilit hutang besar usai kalah main saham dan menggadaikan rumah dan semua uang termasuk uang dua temannya. Mendengar itu, Mina malah marah besar karenanya. Namun sang kapten juga membongkar masa lalunya. Ternyata dulu dia ikon pergaulan bebas yang ternyata hal itu tak pernah diceritakan kepada suaminya. Dan akhirnya hal itu membuat hubungan mereka makin rumit. Tapi Mina tetap berjuang untuk suaminya. Jun akhirnya dilepas karena ada seorang anak yang menguatkan alibinya bahwa saat terjadi perampokan ia berada bersama bocah itu. Bocah itu adalah seorang netizen yang kerap memberikan komentar jelek di webtoon buatan Jun. Awalnya ia ingin menghabisinya, tapi karena tahu dia masih anak-anak, Jun mengasihinya. Sebelum akhirnya si anak mengaku bahwa sebenarnya dia adalah fans berat Jun dan sengaja membuat komentar buruk agar mendapatkan perhatian. Singkat cerita, Jun kemudian merilis kartun lanjutan dari seri sebelumnya. Kali ini dia bekerja sama dengan tim intelijen menggunakannya untuk memancing si penjahat. Kalau si penjahat akan menggunakan trik meniru komik Jun lagi untuk melakukan kejahatan. Di saat itulah mereka akan menangkap pelaku. Tapi si penjahat Pierre tak semudah itu dibohongi. Ternyata Jun Hee, gadis yang ditaksis sang kapten dan Chul, adalah antek Pierre dan sengaja menjebak keduanya untuk mengorek informasi soal gerbang neraka. Wah, apa itu gerbang neraka bro? Pierre ternyata adalah Jang Chul-rong, mantan agen Korea Utara yang dulunya Jun pernah mencuri senjata rahasia gerbang neraka dari mereka. Tapi perdamaian mendadak antara Utara dan Selatan bikin Pierre kehilangan seluruh keluarganya karena dianggap gagal menjaga senjata itu. Sekarang dia ingin balas dendam kepada Jun. Ia berencana meledakkan gerbang neraka di tengah kota Seoul dengan setelahnya mengkambing hitamkan Jun. Caranya yakni dengan mengunggah
seri anime terbaru, tapi kali ini Jun bukan pahlawannya, melainkan pelaku kejahatannya bro. Wadidaw, bisa bahaya nih si Jun bro. Sementara itu Jun yang diamankan di markas intelijen mendapat telepon dari sang kapten. Mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan dengan segera Jun menelpon istrinya untuk meminta bantuan menyelamatkan sang kapten dan Chul yang ditahan di ruang bawah tanah. Sementara Pierre mulai menjalankan rencananya. Ia menyerang markas intelijen yang sedang kosong karena semua fokus di bank jebakan palsu. Singkat cerita, Pierre berhasil merebut gerbang neraka. Ia bergegas naik ke atap dan coba membuka penutupnya. Ia segera mengaktifkan bom yang punya daya ledak nuklir itu dan bergegas menuju heli untuk lepas landas bro. Tapi Jun tiba-tiba muncul dan menggagalkan semuanya. Ia menembak mati sang pilot dan membuat ketiganya tak bisa terbang dari tempat itu. Tapi sepertinya ia akan menghadapi 3 orang penjahat sekaligus. Beruntung tak lama si kapten dan Chul datang tepat waktu dan mereka pun bisa berhadapan 1 lawan 1. Kapten melawan Jun Hee, Chul lawan tangan kanan Pierre dan Jun melawan Pierre sendiri bro. Setelah pertarungan epik, Jun berhasil mengalahkan Pierre dengan senjata khasnya, apalagi kalau bukan pensil bro. Tapi sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Pierre menembakkan senjata ke bom gerbang neraka dan memicu hitungan mundur. Saat itu Jun, kapten dan Chul bermain gunting batu kertas untuk memutuskan siapa yang akan membawa dan meledakkan bom itu. Jun yang kalah kemudian memutuskan mengorbankan diri. Dia masuk ke helikopter dan membawa bom itu pergi bro. Namun sebelumnya ia menyempatkan diri menghubungi anak dan istrinya untuk berpamitan. Mereka pun bicara sambil berderayan air mata karena itu mungkin obrolan terakhir bagi mereka bertiga. Dan benar saja, boom, sebuah ledakan besar terjadi di udara bro. Tapi siapa sangka tiba-tiba tak lama kemudian sang kapten mendapat telepon. Ternyata Jun masih hidup. Usut punya usut, dia sempat mengubah mode helikopter ke autopilot sebelum akhirnya ia melompat ke dalam lautan dan selamat dari ledakan dahsyat itu. Singkat cerita, Jun akhirnya kembali ke pelukan keluarganya. Sementara kapten dan Chul sudah memutuskan akan menikah dengan negara. Tapi hati mereka terlalu mudah untuk jatuh cinta bro. Dan saat melihat seorang petugas medis yang cantik, tiba-tiba hati mereka membara dan sirnalah niat untuk menjomblo. Wadidaw, dasar mata keranjang mereka bro. Film kemudian ditutup dengan sang editor menelpon Jun. Ia memberikan kabar besar bahwa komik buatan Jun akan diangkat jadi serial anime. Dan tentu saja itu berarti Jun akan mendapat royalti yang besar dari karyanya itu dan akan kembali membuat Jun dan keluarganya bahagia. Gimana, seru gak filmnya bro? Kalau suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan kemana-mana, tonton terus film-film seru di sini. Di mana lagi kalau bukan di F13 Movie.